Halo semuanya, melanjutkan kisah Fear Street, kini kita berada di part keduanya yang mengisahkan tentang kejadian yang terjadi kepada si Berman atau Kristen Berman pada saat Camp Nightwing. Nah, bagaimana cara dia bisa selamat? Langsung saja kita bahas alur cerita Fear Street Part 2 1978. Setelah kasus percobaan pembunuhan yang terjadi di tahun 1994, Kate dan Simon yang telah tewas ditetapkan sebagai tersangka utamanya karena dalam pengaruh amfetamina. Saat itu, Kristen Berman atau si Berman sedang berada di rumahnya menonton kasus tersebut. Alarmnya berbunyi dan dia mengunci semua pintunya dan jendela. Dia terburu-buru dan ada satu jendela tidak terkunci dengan benar. Di dinding tergantung kalender dengan catatan hari ke-5937. Dia tertidur di sofa dan tiba-tiba saja ada yang menggedor pintunya. Si Berman terbangun dan bersembunyi. Ternyata itu Dina. Dia melompat masuk dari jendela yang tidak terkunci. Sebelum Kristen menyerangnya, dia mengatakan dia sudah menelpon sebelumnya. Kristen ingat, Dina menelpon untuk bertanya bagaimana caranya selamat. Dina menunjukkan padanya Sam yang diikat di dalam bagasi mobil. Dan dia mengatakan kami datang untuk meminta bantuan. Awalnya Kristen tidak mau, tapi akhirnya dia mengizinkan mereka masuk dan dia pun mulai menceritakan peristiwa perkemahan Nightwing. Pada 12 Juli musim panas 1978, merupakan hari pertama perkemahan. Dan 1 minggu kemudian adiknya mati. Adiknya bernama Ziggy Berman. Dia dikejar Sheila, seorang pekemah Sunnyvale, bersama pacarnya Willgood muda dan teman-temannya. Mereka mengikatnya ke pohon karena dianggap pencuri yang dirasuki penyihir. Dan mereka mulai membakarnya. Lalu tiba-tiba datang konselor Nick Good, saudara Will, dan juga Kurt menghentikan Sheila. Sheila menceritakan saat Ziggy mencuri uangnya. Namun Ziggy menyangkal dan bilang kalau itu fitnah. Kurt memarahi Ziggy karena pelanggaran yang dibuatnya bukan hanya mencuri tapi beberapa hal lainnya. Dia memberikan sanksi ancaman dikeluarkan dari camp. Namun Sheila berkata dengan sinis dan mengejek Ziggy tidak bersalah. Dia dirasuki penyihir Sarah Fear. Ziggy marah mendengar itu dan hampir menyerang Sheila tapi ditahan oleh Nick Good. Nick bilang kalau dia diusir, luka bakarnya akan ditanyai. Maka Kurt pun melepaskan dengan syarat, satu pelanggaran lagi Ziggy akan dikeluarkan. Ziggy pun pergi diikuti oleh Nick yang menyuruh Ziggy minta perawatan untuk lukanya kepada perawat Mary Lane. Namun Ziggy nggak mau diperdulikan oleh Nick Good yang berencana menjadi calon kepala polisi itu. Ziggy pergi ke rumah sakit di camp. Dia masuk ke dalam dan melihat di atas meja ada sebuah buku harian terbuka. Di satu halaman, tersemat potongan artikel koran lama berjudul Remaja Mengiris Teman. Dan tiba-tiba saja, perawat Lane datang bertanya sedang apa dia di situ. Lalu dia melihat luka bakar di tangan Ziggy dan mengalihkan pembicaraan. Perawat Lane sedang mengobati tangan Ziggy, lalu Ziggy bertanya mengenai buku yang berjudul Tanda Penyihir tadi. Perawat Lane terdiam sejenak, dan dia lalu membahas tentang putrinya yang bernama Ruby Lane. Ziggy bilang dia tahu dari orang kalau Ruby Lane telah membunuh 7 orang di pesta. Ditambah Ruby yang bunuh diri, jadi 8. Mary sangat bangga kepada anaknya Ruby yang memiliki suara merdu. Dokter bilang dia mengalami gangguan mental. Namun orang bilang itu ulah Sarah Fear yang merasukinya. Tiba-tiba Mary menjadi tak terkontrol. Dia mulai membalut perban di tangan Ziggy dengan kencang. Ziggy merasa kesakitan dan menegur Mary. Namun dia terus mengoceh tentang pembelaan kepada anaknya itu. Dan tiba-tiba saja, Cindy Berman kakak Ziggy masuk menyapa perawat Lane dan memanggil Ziggy keluar. Cindy memarahi Ziggy karena dia hampir dikeluarkan dari camp. Tapi Ziggy tidak menghiraukannya dan malah membahas orang yang mengejek Putri Mary. Dia kesal dengan hal itu. Cindy bilang dia tidak peduli apa yang dikatakan tentang Mary. Dia hanya tidak ingin Ziggy dikeluarkan. Mereka bertengkar dan Ziggy pergi meninggalkan Cindy. Kemudian Cindy dan pacarnya Tommy Slater sedang menyikat lantai ruang makan. Cindy mengoceh dengan kesal tentang pertengkaran dengan adiknya tadi. Tiba-tiba sikat yang digunakan Cindy patah dan membuatnya semakin kesal. Cindy pun bangun untuk pergi ke ruang penyimpanan mencari sikat baru. Tiba-tiba, dia melihat seseorang yang dengan cepat melewatinya. Cindy pun berjalan untuk melihat ada siapa di dapur, namun hanya mendapat laci pisau yang terbuka. Cindy pun kembali ke ruang makan, namun dia melihat Tommy tidak ada.
Dan tiba-tiba, Tommy ada di belakangnya dan bertanya ada apa. Saat itu juga mereka melihat Mary datang dari arah dapur. Dia meminta maaf kepada Tommy. Cindy melihat pisau di tangannya, dan Mary berkata, "Aku melihat namamu di dinding, dan dengan cara apapun, kau akan mati malam ini." Petugas medis mengeluarkan jasad Mary dari camp. Sheriff yang bertugas menginterogasi Tommy tentang serangan itu. Tommy menjelaskan kalau dia tidak punya masalah dengan Mary. Sheriff berpendapat kalau Mary memang memiliki gangguan sama seperti anaknya. Namun Cindy masih penasaran, kenapa Tommy yang diserang. Semua petugas akhirnya pergi dan para remaja berkumpul di ruang makan. Kurt membahas acara perang warna antara Shadyside dan Sunnyvale. Sebagian dari mereka ribut dan percaya bahwa perawat Lane dirasuki oleh Sarah Fier sama seperti putrinya. Setelah makan, Cindy langsung menemui Ziggy dan bertanya tentang cerita Ziggy tadi yang mengatakan kalau Mary sedang kesal. Ziggy kesal melihat kakaknya yang baru peduli itu. Cindy bilang ke orang terakhir yang melihatnya sebelum dia bersifat aneh. Apakah dia memakai obat-obatan atau dia mengatakan sesuatu? Ziggy tidak peduli dan berkata ini sudah berakhir. Mereka pun bertengkar lagi. Ziggy pun memasuki pondok dan memperlihatkan aksi teman-temannya yang mencoret dinding dengan kata Ziggy adalah penyihir sampah di Shadyside. Di sisi lain, Tommy mulai merasakan pusing saat melatih anak-anak camp. Kemudian Cindy menemui Tommy untuk mengajaknya ke rumah sakit Mary untuk menyelidiki motif Mary Lane. Cindy menemukan sebotol obat tanpa label di laci Mary. Dia menebak Mary mungkin sudah teler. Cindy berniat membawa obat itu ke kantor polisi. Sementara Tommy melihat buku harian Mary di meja dan membacanya. Tertulis kesepakatan dibuat dengan iblis. Sarah Fier memotong tangan jahatnya di atas batu setan dengan imbalan hidup abadi. Tiba-tiba, ada suara dari arah kamar. Tommy pun menuju ke sana untuk melihat. Ternyata itu konselor Alice, mantan teman Cindy. Dia bersama pacarnya Arnie sudah lebih dulu ada di dalam. Arnie merebut buku harian yang dipegang Tommy dan melemparnya kepada Alice. Lalu Alice membaca kalimat yang ditulis Mary tentang Sarah Fier. Alice membalikkan halaman buku dan menemukan peta yang dibuat Mary Lane. Alice mengamati peta itu, tertulis Union 1666, yang merupakan sebuah permukiman zaman dulu yang kini menjadi perkemahan mereka. Di peta itu, ada sebuah tanda X bertuliskan Sarah Fier. Alice menduga itulah rumah Sarah Fier, dan Alice memutuskan mengikuti arah peta itu. Keempat orang itu berjalan ke semak-semak mengikuti arah peta, dan mereka menemukan kuburan kosong yang digali oleh Mary Lane. Tommy membaca buku itu lagi. Dia berasumsi Mary Lane berusaha mencari tangan Sarah Fier, karena jika tangan dan tubuh Sarah bersatu, kutukan akan berhenti, dan anak Mary pun sembuh. Cindy merasa ini konyol. Arnie yang pergi untuk buang air kecil menemukan sesuatu. Dia kembali dan memberitahu mereka bahwa dia menemukan rumah penyihir. Mereka pun menuju ke sana. Mereka menuruni gua bawah tanah itu dan menemukan tanda penyihir di bawah tanah untuk pemujaan setan. Arnie mendatangi Tommy yang melamun dan mengajaknya keluar dari situ. Namun Tommy hanya diam saja. Di sisi lain, Alice dan Cindy menemukan dinding yang diukir dengan nama semua pembunuh Shadyside, dan yang terakhir, nama Tommy terukir di batu itu. Tommy. Tommy? Mereka berhasil keluar, namun mereka tetap mendengar nafas, yang menjelaskan kalau Tommy masih hidup di dalam sana. Dari sisi lain, Tommy pun keluar menuju ke perkemahan. Di perkemahan sendiri, Nick membantu Ziggy mengerjai Sheila dan mengunci dirinya di toilet yang penuh dengan kecoa. Keduanya lalu pergi ke ruang Saints dan mulai berteman baik. Sementara itu, Cindy dan Alice bertengkar karena Arnie yang mati. Cindy tak ingin mengakui kebenaran semua kejadian ini karena ulah penyihir. Lalu dia pergi mencoba keluar dari gua, namun hanya berputar di gua itu dan kembali di tempat dia meninggalkan Alice. Cindy melihat tanda penyihir di buku harian itu dan menyadari simbol itu adalah peta untuk keluar dari gua tersebut. Saat itu juga di perkemahan, sedang berlangsung perang warna Regu Shadyside dan Regu Sunnyvale saling menangkap tahanan mereka dan bertugas menjaga bendera. Jeremy, remaja dari tim Shadyside, sedang menjaga tahanannya, yaitu para remaja di Sunnyvale. Ketika pintu diketuk dan Jeremy membuka, ternyata itu hanya trik tim Sunnyvale yang mengelabuhinya untuk melepaskan teman-teman mereka yang tertangkap. Ziggy dan Nick yang sedang berciuman mendengar teriakan anak-anak camp. Mereka melihat Jeremy yang telah tewas. Alice dan Cindy masih di dalam gua.
Mereka menemukan sebuah lorong dipenuhi lalat, dan di bawahnya ada bongkahan setumpuk daging seperti jantung yang hidup dan berdenyut. Alice meletakkan tangan di atas bongkahan itu, dan tiba-tiba dia melihat kilas balik tentang semua pembunuhan masa lalu dan semua korbannya. Semua anak-anak dikumpulkan Ziggy, sedangkan Nick pergi bersama rekannya mencari Cindy. Teman-teman Sheila mendatangi Ziggy, menanyai keberadaannya, dan Ziggy teringat kalau dia masih terjebak di dalam toilet. Nick pun sudah pergi sebelum dia kabari. Dia pun terpaksa pergi sendiri. Kurt yang bersama pacarnya sedang bermain. Tommy yang sudah mencapai perkemahan langsung menyerang pacarnya. Di gua, Cindy sedang mengobati kaki Alice yang terluka. Cindy akhirnya berdamai dengan Alice, dan dia sudah mengakui semua fakta yang terjadi. Dan mereka pun melanjutkan mencari jalan keluar dari gua itu. Nick berteriak mengatakan permainan telah selesai, dan meminta para remaja berkumpul di ruang makan. Salah satu remaja mendengar Nick berteriak dan pergi membawa lentera untuk memastikan bahwa permainan berakhir, dan dia meninggalkan kedua temannya di ruangan gelap. Shit. Ziggy sampai di toilet dan langsung diserang oleh Sheila. You bitch! Ziggy melawannya dan membuat Sheila pingsan. Dan seorang konselor datang menyuruh Ziggy ke ruang makan. Tapi mereka mendengar suara dari bawah toilet. Ziggy membuka penutup dan melihat Cindy dan Alice di bawah. Di luar, Nick melihat sebuah ruangan dipenuhi darah dan mayat. Dia pun keluar dan bertemu Kurt. Nick meminta Kurt membunyikan bel agar semua berkumpul di ruang makan dan segera menyuruh anak-anak naik ke bus. Sementara di toilet, Ziggy dan konselor Gary mencoba menyelamatkan Alice dan Cindy, tapi mereka gagal. Tommy, what are you doing? Ziggy melarikan diri dan bersembunyi dengan Nick, tetapi keduanya ditemukan oleh Tommy. Dia melukai Nick, namun Ziggy disuruh melarikan diri keluar. Cindy menemukan rute lain menuju ke ruang makan. Alice menyuruhnya duluan agar dia bisa menyelamatkan Ziggy. Ziggy sendiri berlari menuju ke bus, tapi terlambat karena bus sudah jalan. Saat itu, Jimmy datang dan Ziggy segera berlari. Sementara Alice menyusul Cindy di belakang. Cindy berhasil menemukan lokasi ruang makan. Di saat bersamaan, Ziggy juga sampai ke ruang makan. Untuk mengalihkan bunyi, Ziggy memutar radio, dan hal itu membuat teriakan Cindy tak terdengar. Tommy pun sudah sampai di ruang makan dan menemukan lokasi Ziggy bersembunyi. Ketika dibuka, dia tak menemukan Ziggy. Dan ketika radio mati, Ziggy datang dari belakang dan menyerangnya. Ziggy menutup wajah Tommy dan mencoba mengalahkannya. Namun dia tidak kuat melawan Tommy. Tak lama kemudian, Alice pun naik dan memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan tangan penyihir itu. Mereka bertiga berniat mengakhiri kutukan itu dengan menyatukan kembali tangan Saravier dengan tubuhnya. Ziggy menyentuh tangan itu, dan di saat itu darah menetes dari hidungnya. Spontan Ziggy melihat kilasan Saravier yang sedang marah. Hal ini membuat kutukan itu bangkit kembali. Dan juga beberapa pembunuh Shadyside bangkit kembali, termasuk Thomas Slater alias Tommy. Ketika Cindy, Ziggy, dan Alice bersiap untuk mengubur, tiba-tiba ada yang datang. Alice tak terselamatkan, dan saat itu, semua pembunuh Shadyside keluar dari lorong bawah tanah. Ziggy dan Cindy lari ke pohon tempat penyihir itu digantung. Mereka menggali tanah dan menemukan batu yang bertuliskan, "Sang penyihir hidup selamanya." Ziggy bertanya apa maksudnya ini. Mereka tidak dapat menemukan tubuh Saravier. Sementara pembunuh Shadyside berdatangan dari semua sisi. Cindy mencoba melindungi Ziggy dengan menyerang mereka.
lama kemudian, Nick menemukan mereka dan mencoba menyelamatkan Ziggy melalui pertolongan CPR. Dina dan Josh pun akhirnya menyadari bahwa Christine sebenarnya adalah Ziggy Berman. Ziggy dibawa tim medis dan bertanya siapa namamu. Dan dia menjawab Ziggy. Tapi Nick berkata dia bernama Christine Berman. Dan Ziggy menyadari Cindy telah meninggal dan sia-sia mengorbankan dirinya. Sedangkan Nick yang mementingkan dirinya untuk menjadi sheriff, malah tidak jujur dengan mengatakan kepada polisi kalau Tommy dari Shadyside menggila dan membunuh para pekemah, dan tak ada hubungannya dengan penyihir. Ziggy bilang dia tak pernah bertemu Nick lagi semenjak itu. Kakaknya yang berkorban untuk menghentikan kutukan sia-sia. Karena pada ujungnya, itu tak akan pernah berakhir bagi Ziggy. Dia juga bilang sebaiknya mereka lari keluar dari Shadyside. Tapi Dina bilang dia menemukan tubuh Sarah Fier di hutan antara Shadyside dan Sunnyvale. Dan dengan tangan itu mereka yakin dapat mengakhiri kutukan yang tidak bisa dilakukan Ziggy sebelumnya. Mereka pergi untuk mencari tangan itu di bawah pohon gantung yang berada di perkemahan dulu yang kini sudah menjadi Shadyside Mall. Dina dan Josh menggali di bawah pohon itu dan mereka menemukan tangan tersebut. Kemudian mereka membawa tangan itu ke hutan di mana tubuh Sarah Fier dikuburkan. Dina keluar dari mobil dan melarang Josh untuk ikut. Josh mengatakan pada Dina kalau hidungnya berdarah. Dina tak peduli dan langsung menggali untuk menyatukan kembali tubuh dan tangan itu. Saat Dina meletakkan tangan itu di tubuhnya, dia mendapatkan penglihatan bahwa dirinya sebagai Sarah Fier. Dan cerita bersambung di sini guys. Ternyata tidak hanya dirinya, tapi dia juga melihat kerabat dekatnya berada di zaman dulu dalam kehidupan Sarah Fier. Apa yang terjadi akan menjawab semua kutukan ini. Dan jawabannya ada di alur cerita Fear Street Part 3 1966 di video berikutnya. Jadi ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.